Salam pemirsa, dalam perkembangan terkini, kelompok Hamas mengunggah sebuah video pada tanggal 30 November 2024 yang menunjukkan seorang sandera berwarga negara Amerika Serikat berusia 20 tahun bernama Alexander yang masih hidup. Video berdurasi 3,5 menit tersebut, meski tanpa tanda waktu, menyatakan bahwa Alexander telah ditahan selama lebih dari 420 hari. Jika video ini autentik, pengambilan gambarnya kemungkinan terjadi di Jenin. Dalam video tersebut, Alexander menyampaikan permohonannya secara langsung kepada Perdana Menteri Israel, Benyamin Netanyahu, serta kepada Presiden terpilih Donald Trump. Kepada Netanyahu, ia menyatakan kekecewaannya terhadap pemerintah Israel yang dianggap mengabaikan para sandera yang masih ditahan. "Jangan abaikan kami ingin pulang," ujar Alexander. Sementara itu kepada Trump, Alexander meminta, "Tolong gunakan pengaruh Anda dan seluruh kekuatan Amerika untuk bernegosiasi demi kebebasan kami." Ia juga mengungkapkan bahwa sandera Amerika lainnya, Pauline, telah meninggal dunia, menambahkan bahwa rasa sakitnya semakin hari semakin meningkat. Menanggapi video tersebut, kantor Netanyahu menyampaikan bahwa Perdana Menteri Israel telah berbicara dengan keluarga Alexander pada malam yang sama. Pihaknya menegaskan bahwa video tersebut menunjukkan indikasi bahwa sandera masih hidup dan menyatakan keprihatinan yang mendalam atas penderitaan yang dialami oleh korban dan keluarga mereka. Netanyahu berjanji bahwa pemerintah Israel tengah melakukan segala upaya untuk membawa pulang semua sandera yang ditahan. Saat ini, Israel dan Hamas tengah menjalankan negosiasi untuk mencapai gencatan senjata dan pertukaran tawanan. Sebelumnya, pada pertengahan November, Hamas juga merilis beberapa video yang menampilkan sandera Israel keturunan Rusia, Trufanov, yang juga dinyatakan masih hidup. Dalam video tersebut, Trufanov mendesak pemerintah Rusia untuk membantu mencapai kesepakatan demi pembebasan para sandera. Di sisi lain, selama masa gencatan senjata antara Israel dan Hizbullah, Angkatan Udara Israel melakukan serangan terhadap infrastruktur di dekat pelabuhan perbatasan Suriah dan Lebanon pada tanggal 30 November 2024. Alasan yang diberikan adalah adanya pelanggaran terhadap perjanjian gencatan senjata di wilayah tersebut. Pasukan Pertahanan Israel IDF menyatakan bahwa Hizbullah secara aktif menggunakan fasilitas tersebut untuk memindahkan senjata, sehingga militer Israel merasa perlu melakukan serangan balasan. Pihak militer juga menuduh bahwa dengan dukungan rezim Suriah, Hizbullah menggunakan pos perlintasan sipil untuk terus membawa senjata ke Lebanon. Israel dan Hizbullah yang didukung oleh Iran akhirnya mencapai perjanjian gencatan senjata dengan mediasi dari Amerika Serikat dan Perancis. Perjanjian ini mengharuskan kedua belah pihak melakukan gencatan senjata setidaknya selama 2 bulan. Sesuai dengan kesepakatan tersebut, Hizbullah akan mundur ke utara Sungai Litani di Lebanon, sementara pasukan Israel akan kembali ke sisi Lebanon. Namun perjanjian ini juga menyatakan bahwa Israel berhak melakukan serangan terhadap setiap tindakan pelanggaran yang terjadi selama masa gencatan senjata. Dalam berita internasional lainnya, pemimpin Korea Utara, Kim Jong-un, secara terbuka mendukung perang agresi Rusia di hadapan media serta mengeluarkan pernyataan anti-Amerika. Menurut laporan kantor berita resmi Korea Utara, KCNA, pada tanggal 29 November 2024, Kim Jong-un bertemu dengan Wakil Menteri Pertahanan Rusia, Belousov di Pyongyang. Dalam pertemuan tersebut, Kim menyatakan bahwa Amerika Serikat dan Barat telah membuat Ukraina menyerang wilayah Rusia dengan senjata jarak jauh, dan Rusia harus mengambil tindakan untuk membuat kekuatan musuh membayar harga. Ia juga menegaskan bahwa pemerintah, militer, dan rakyat Korea Utara selalu mendukung kebijakan pertahanan Rusia. Selain itu, KCNA menyebutkan bahwa Kim Jong-un berjanji akan memperluas kontak di semua bidang, termasuk kerjasama militer, berdasarkan kemitraan strategis komprehensif yang telah ditandatangani dengan Presiden Rusia Vladimir Putin, termasuk perjanjian pertahanan bersama. Badan Intelijen Korea Selatan melaporkan bahwa sejak pertemuan puncak kedua pemimpin tersebut di Rusia pada bulan September lalu, hubungan antara Moskow dan Pyongyang telah mengalami kemajuan signifikan. Korea Utara dilaporkan telah mengirim lebih dari 10.000 kontainer amunisi artileri dan peluncur roket ganda ke Rusia. Pada bulan ini, pemerintah Presiden Amerika Serikat, Joe Biden, mengizinkan penggunaan rudal taktis Angkatan Darat Amerika Serikat untuk menyerang wilayah Rusia. Tindakan ini memicu Ukraina untuk menembakkan rudal buatan Amerika ke wilayah Rusia. Sebagai balasan, Rusia melancarkan serangan besar-besaran terhadap infrastruktur militer dan energi Ukraina.
menyatakan bahwa tindakan ini adalah respon terhadap penggunaan rudal jarak menengah oleh Amerika Serikat. Reaksi publik turut muncul di platform media sosial seperti Yahoo, di mana seorang netizen berkomentar, "Apa artinya ini? Yang harus dilakukan Rusia adalah meninggalkan Ukraina, dan perang akan berakhir. Rusia adalah agresor yang menginvasi Ukraina. Semua ini adalah akibat perbuatan Rusia sendiri." Ada juga komentar yang menyatakan, Rusia ingin merampas tanah. Begitu tentara Rusia berhasil meninggalkan Ukraina, mereka mungkin akan mencoba merampas lebih banyak tanah. Ini tidak akan berakhir. Situasi di Timur Tengah dan Eropa Timur menunjukkan dinamika konflik yang kompleks dan melibatkan berbagai aktor internasional. Upaya negosiasi dan gencatan senjata terus berlangsung, namun ketegangan tetap tinggi dengan adanya aksi militer dan pernyataan dukungan dari negara-negara seperti Korea Utara terhadap Rusia. Perkembangan ini memerlukan perhatian dan langkah diplomatik yang cermat dari komunitas internasional untuk mencapai perdamaian dan stabilitas regional. Cukup sekian dulu, terima kasih atas perhatiannya. IT News juga memiliki channel di platform kancing.com. Mohon kunjungan dan bantu subscribe agar bisa mengikuti perkembangan dunia tanpa batas. Terima kasih. Link kancing ada di dalam description.